Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali lagi kami menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Islam TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Saya berharap semua kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga apa-apa yang kita jalani bisa maksimal dan tentu itu merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan senantiasa kita harapkan syafaat beliau hingga di yaumil mahsyar nanti. Amin ya robbal alamin. Dan kembali lagi kami akan menghadirkan tema yang selalu kami berharap ini menjadi tambahan ilmu buat kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari sehingga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala terus terjaga dan bahkan meningkat sampai nanti kita dipanggil pulang. Dan tema kita pada kesempatan hari ini adalah ibadah sholat dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Kita tahu bersama kita sudah masuk di bulan Rajab dan tentunya sebagai umat Islam kita akan selalu ingat ada peristiwa istimewa di bulan Rajab ini, tepatnya tanggal 27 Rajab tahun ke-8 Allah memperjalankan Rasulullah SAW melakukan Isra Miraj. Ada apa sebetulnya peristiwa Isra Miraj itu? Kita tahu bersama di situ Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan seluruh umatnya untuk sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang sholat dalam hal ini dan bagaimana hubungan dengan keseharian kita di tengah-tengah masyarakat. Tentunya kami tidak sendiri seperti biasa, kami ditemani oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim yang alhamdulillah kami pun berada di Masjid Jami Istiqlal Air Madidi dan juga ditemani oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Sakinah Masjid Jami Istiqlal Air Madidi, pimpinan Ibu Hajjah Rustin yang alhamdulillah sudah hadir bersama kami di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Iya, terima kasih sudah hadir dan semoga selalu sehat ya. Kita prokes selalu ya. Baik, dan bersama kami juga seperti biasa sudah ada narasumber yang alhamdulillah kali ini ditemani oleh Ibu Dr. Musdalifah Dahrun. Beliau kita kenal adalah seorang pengajar di IAIN Manado yang juga merupakan wakil rektor 3 dari institusi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Bunda sehat walafiat ya. Terima kasih untuk sekian kalinya juga menemani di Mimbar Agama Islam. Baik, kita akan membahas tentang sholat dan kehidupan sosial bermasyarakat. Baik Bunda, mungkin kita bisa meriwain kembali ingatan kita. Mungkin ibu-ibu sudah tahu sebetulnya ada peristiwa 27 Rajab itu tentang Isra Miraj. Tapi sebetulnya perlu kita riwain lagi apa pentingnya peristiwa Isra Miraj itu dan kenapa menjadi istimewa bagi Rasulullah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Tiada kata yang lebih layak dan lebih pantas dan seyogianya lah menjadi awal pembuka perjumpaan kita pada hari ini selain puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita bertasbih, bertahmid dan bertahlil, memuja dan memuji kebesaran Allah sebagai bukti bahwa kita adalah hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pada keluarganya, sahabatnya, para tabi dan tabiin
Dan insya Allah kita senantiasa berharap penuh khaufan wa tama'an, penuh rasa takut dan khawatir. Semoga kita menjadi pengikut-pengikut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallam. Yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Allahumma salli wa sallim alaihi. Subhanallah, hari ini adalah perjumpaan kita kembali untuk sama-sama kembali mengingat-ingat kembali, menyegarkan hati kita, menyirami hati kita, kembali menyegarkan pikiran kita, membasahi kembali pikiran kita agar dia kembali segar, dan kesegarannya akan menjadi ingatan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallam. Seperti apa yang kita bicarakan pada hari ini bersama dengan ibu-ibu Majelis Taklim Sakinah As-Sakinah, yang pada hari ini kita bisa bersama-sama dan bisa diridhoi Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita pada kali ini. Kita hadir di sini pada malam hari ini tidak lain adalah untuk kembali menyegarkan hati dan pikiran kita, ingatan kita terhadap bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena sesungguhnya dengan jalan kita berdekatan kepada Allah, dengan jalan kita mendekati Allah, dengan jalan kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala merindukan aku, merindukan kita semua, karena terlebih dahulu kita pun merindukannya. Bukankah kita sendiri yang meminta? Bagaimana caranya ya Allah? Aku ingin menjadi hamba yang Engkau rindukan. Kita selalu meminta. Tapi bagaimana mungkin kita akan bisa dirindukan oleh Allah, sementara jalan untuk menuju dirindukan kepada Allah, jalan untuk bisa berjumpa dengan Allah, jalan untuk bisa kalau sekarang kan penuh dengan curhat-curhatan ya. Biasanya kan yang banyak curhat-curhatan di Facebook. Gimana lagi di media sosial lainnya, di Instagram. Tapi pernahkah kita bercurhat ria, mengadukan segala keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satu jalan adalah berkeluh kesah melalui sholat. Maka pasti kita akan mengingat kembali bagaimana sholat pertama kali diperintahkan kepada kita melalui Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita ingin mengkaji kembali bagaimana perjalanan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah sholat tersebut. Perintah apakah itu? Di dalam perintah apakah itu? Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Masih ingatkah kalau biasa anak-anak kita dulu ketika sudah mulai tiba masa Isra Mi'raj, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Ketika sudah mulai disuarakan Isra dan Mi'raj, maka bayangan dan ingatan kita akan kembali kepada salah satu isi dari Isra dan Mi'raj adalah perintah untuk menunaikan sholat. Maka pada hari inilah seperti tadi apa yang disampaikan oleh pembawa acara Umi dengan mengungkapkan bahwa apa sih sebenarnya makna dengan perjalanan Nabiullah Muhammad SAW ketika dia diisrakan dan dimi'rajkan, ketika dia melakukan Isra dan Mi'raj. Makna dia adalah ketika dia diperjalankan
kemudian diangkat untuk menerima beberapa perintah. Dan salah satu perintahnya adalah as-shalah. As-shalah, as-shalah. Salah satu di dalam keyakinan kita, rukun keberapa itu? Rukun apa namanya Ibu? Rukun Islam. Ayo dikuatkan. Jangan sampai rukunnya saja kita tidak tahu apa dia rukun iman apa rukun Islam. Rukun Islam. Nah, karena itulah itu menjadi satu pondasi bahwa kita menjadikan itu sebagai kewajiban bagi kita untuk meyakini dan mempercayai bahwa ada salah satu di dalam rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk melakukannya. Apakah itu? Salat. Perintah salat. Dan di dalam Isra Mi'raj inilah perintah itu diperintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim. Masihkah kita ingatan di kepala kita ketika itu awal kali diperintahkan berkali-kali Rasulullah menawar. Sama kalau ke pasar Ibu, kalau ke pasar harga yang tinggi dan memberatkan, sebenarnya tawaran itu kan fungsinya untuk meringankan supaya tidak terlalu berat. Tapi biasanya kalau ibu-ibu pergi ke pasar meringankan tidak terlalu berat untuk siapa Ibu? Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Untuk kantong. Untuk kantong ya, betul sekali. Jangan sampai nanti kantongnya jadi menipis kalau terlalu mahal, kalau terlalu tinggi harganya. Ya. Cuma khawatirnya biasanya ibu-ibu tidak berpikir, perginya ke pasar rencananya beli ikan. Tapi yang pulang nanti itu tidak terasa bahwa kantongnya menipis, ternyata beli baju baru. Nah itu jadinya meleset. Tapi ini perintah tersebut diperintahkan kepada kita hamba-hamba Allah umat Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim. Tapi yang menawarnya siapa dan untuk siapa? Betul-betul Rasulullah Muhammad SAW sangat paham dengan kondisi umatnya. Sangat paham. Kira-kira kalau kita ada pada posisi itu, sudahlah, tidak usah ditawar. Kan nanti itu merupakan ujian bagi mereka. Mau 100 kali, mau 50 kali, mau 20 kali, mau 10 kali, mau hanya tinggal 5 waktu. Ya kan itu yang diuji keimanannya, terserah mereka. Padahal Rasulullah Muhammad SAW sebenarnya jika itu buat dirinya dia tawar, itu nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena Rasulullah itu adalah hamba yang maksum. Hamba yang sudah terjaga, hamba yang bebas dari dosa, hamba yang nilai-nilainya semua dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan itu adalah semua berdasarkan gerakan-gerakan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Tapi mengapa dia bersusah-susah dan berpayah-payah? Di akhir terakhir masih pun dia menjaminkan dia sudah dijamin masuk surga. Tapi dia tetap menjaminkan ketika di akhir hayatnya apa permintaannya. Sama permintaan ketika Isra Mi'raj dan dia menawar waktu salat. Kira-kira kalau sekiranya Rasulullah menerima perintah salat 50 kali waktu. Kira-kira gimana Bu? Ibu gak bisa dandan lagi lama-lama ya. Gak bisa main sosmed lagi. Handphone bisa jadi pensiun dini itu handphone. Kenapa sedikit soal? Atau malah aktif terus handphonenya. Iya. Tapi mengabaikan perintah Allah. Tak sanggup lah kita. Gak sanggup. Atau mungkin Umi bisa protes. Allah interupsi. Kami tidak sanggup menjalankannya. Coba dikurangi sedikit lah. Iya. Tapi ternyata yang melakukan itu siapa? Rasulullah. Beliau sudah sangat paham kondisi 1400 tahun ke depan ya umatnya sekali. Ya. Seperti apa ya? Beliau sangat memahami bahwa kondisi umatnya setelah ini
itu adalah pasti yang dilakukan pertama kali adalah protes karena ketidaksanggupannya. Dan Nabi sudah sangat paham Masya Allah. kecintaan terhadap umatnya sehingga dia berhadapan dengan Allah. Ya Allah, andaikan itu bahasa kita ya Umi ya. Iya. Ya Allah, kurangi dong. Jangan banyak-banyak. Soalnya kalau 5 waktu, pagi, siang, sore, malam, terus umatku kapan tidurnya? Kalau 50 kali misalnya, kurangilah. Akhirnya apa yang terjadi? Kurang. Berikutnya menghadap lagi, kurangilah. Menghadap lagi, kurangilah. Akhirnya terakhirnya yang kita laksanakan sekarang berapa Ibu? 5 waktu. Itu pun terasa berat deh. Tapi apa yang terjadi Umi? Itu pun kita Jadi masih ujian. terkadang protes kepada Allah. Bahkan kadang masih menawar. Walaupun tidak lagi seperti Rasulullah bolak-balik ke Sidratul Muntaha untuk ya Allah tunggu ya, saya izin ya. Saya nggak sholat dulu ya. Boleh nggak? Nggak seperti itu lagi. Tapi umat Muhammad masih pun ada yang bersusah payah melakukannya. Baik. Bahkan ada yang mau mengatur dirinya sendiri supaya dia bisa melakukannya sesuai dengan pikirnya sendiri. Nauzubillah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Padahal sebenarnya kalau kita mau melihat perintah sholat ini dibalik semua hikmah, ketika kita diperintahkan sholat itu sebenarnya hikmah yang terindah. Baik. Yang bisa diambil Iya. oleh umat Muhammad. Oke, baik Bunda, kita lanjutkan lagi apa hikmahnya Iya. nanti setelah ini ya. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kami akan kembali untuk Anda setelah yang satu ini. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kami kembali lagi bersama Anda di Mimbar Agama Islam dan masih bersama Ibu Dr. Musdalifah Dahrun. Kita masih membicarakan tema sore hari ini tentang ibadah sholat dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Tadi sudah dijelaskan tentang sejarah sedikit ya tentang Isra Mi'raj, bagaimana Allah memperjalankan Rasulullah dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian melakukan mi'rajnya ke Sidratul Muntaha. Nah, kita tadi sempat disinggung juga tentang apa hikmah dari perintah sholat ini, atau apa sebenarnya hikmah dari sholat. Kita diberikan kewajiban sehari 5 kali untuk menyembah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya apa maksud yang dan tujuan Allah kemudian memerintahkan kita untuk beribadah 5 kali dalam sehari? Silakan, Ustazah. Iya. Sekarang kita ingin mau mengetahui sebenarnya. Pertanyaan dari Umi, apa sih sebenarnya hikmahnya dalam sehari semalam, kemudian dalam sehari semalam itu dalam 30 hari, 30 hari 6 bulan, 6 bulan setahun, setahun setengah abad kemudian seabad. Dan sampai tiba pulang. Sampai tiba Allah mengambil kita kembali kemana kita pernah dihadirkan pertama kali. Apa hikmahnya sebenarnya? Kita bisa melihat proses kehidupan kita itu adalah seperti seorang musafir. Pertama kali kita melangkahkan kaki dan mau melangkahkan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain, kira-kira saat melakukan perjalanan itu, apakah kita sudah mengetahui bahwa yang akan saya lewati ini apa? Seperti apa, bagaimana, dan yang saya dapatkan di seberang sana nanti ini adalah kehidupan yang bagaimana? Tidak. Pasti tidak. Tapi sudah ada yang disebut dengan buku panduan. Dan buku panduan kita itu tidak lain adalah Al-Quran. Dia adalah, Al-Quran adalah pedoman.
Tapi pedoman itu akan berlaku sebagai pedoman ketika ada syaratnya. Hudalil muttaqin. Pedoman itu akan menjadi petunjuk. Petunjuk arah, petunjuk jalan, petunjuk kehidupan untuk sampai dari satu tempat ke tempat yang lain. Etape hidup yang kita lewati mulai dari alam rahim sampai kita menghirup udara segar yang pertama, sampai saatnya nanti kita menjadi anak-anak, sampai kita remaja, sampai kita dewasa, sampai kita beranak cucu, kemudian kita menjadi old atau menjadi tua dan Allah memanggil kita kembali. Itu ada proses hidup yang panjang. Tapi apakah hanya sekedar melewati hidup itu dengan hanya hidup? Tidak. Makan, tidur, mandi, bangun, makan, tidur, mandi. Saya harus memasukkan mandi karena jadi kebutuhan ya. Kalau ada yang nggak mandi sampai berapa hari pasti gerah. Nah sekarang dalam perjalanan itu ada hudan, ada petunjuk. Kalau ibu melakukan perjalanan, kemudian di perjalanan itu lihat lampu merah, lihat tanda seru, lihat tanda miring, belokan dan sebagainya. Itu namanya rambu-rambu. Kalau yang di jalan itu yang dipasang polisi rambu-rambu lalu lintas. Kalau kita punya rambu-rambu, ini sudah diberitahukan oleh Allah. Ini loh yang akan dihadapi. Maka ketika rambu-rambu itu dijalani, pasti di dalam menjalankan kehidupan dari awal sampai akhir itu, maka ada hal-hal yang menemani. Dan salah satu jalan yang terindah untuk menemani seorang hamba di dalam melewati proses hidupnya adalah kembali kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salah satu perintah yang tidak hanya menjadi perintah semata, tapi sebenarnya itu menjadi kebutuhan. Maka yang harus dirasakan di dalam sholat ini adalah bagaimana sholat ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah kewajiban. Karena ketika hanya sebagai kewajiban semata, setelah selesai Allahu Akbar, Sami'allahu liman, selesai. Bahkan ketika salam pun Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai. Bisa ditanyakan kepada diri kita. Bahkan ibu-ibu akan merasakan, saya tadi bikin apa ya? Saya tadi ada olahraga, saya cuman olahraga atau gerak tubuh atau apa? Sampai biasanya selain kalau ada gangguan memang yang normal secara fisik seperti demensia, gangguan lupa, tapi gangguan yang sesungguhnya sering datang kepada manusia ketika dia sendiri tidak mengikhlaskan dirinya untuk menjalankan perintah sholat. Maka pada pertengahannya dia akan lupa. Sudah rakaat keberapa saya? Saya rakaat keberapa? Saya tadi ada sujud apa enggak? Tadi saya takbir apa enggak? Iya. Muncul kekhawatiran dan was-was ya. Sekali. Dan itu pernah dirasakan enggak? Dan iya. itu adalah fitrah. Okay. Itu adalah fitrah. Tapi fitrah itu datang adalah sebagai bentuk bahwa itu manusia biasa, manusia normal. Tapi kefitrahan itu adalah sesuatu yang dimintakan oleh Allah untuk bisa keluar dan bisa memahami bahwa sayakah yang merupakan penyebab sehingga saya lupa? Lupanya itu fitrah, ingatnya itu juga fitrah. Sekarang kita mau lihat, sengaja lupa, pura-pura lupa, atau lupa beneran. Dan saat itulah Allah akan tahu. Makanya ketika kita menjalankan perintah sholat ini, maka jadikanlah dia tidak semata hanya sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan. Ketika ia sudah menjadi kebutuhan,
Mengapa sampai ini menjadi perintah yang harus dilaksanakan? Karena sebenarnya efek dari salat tidak kembali kepada Allah. Ibadah apapun yang kita lakukan itu tidak kembali kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan, kau laksanakan atau tidak kau laksanakan, itu sama bagi saya. Tidak mengurangi kekuasaan Allah. Betul sekali. Dan tidak merubah Allah menjadi yang lain ya. Betul sekali. Tidak meninggikan derajatnya, juga tidak merendahkan derajatnya. Dia akan tetap Maha Agung. Al-Malik Al-Qudus. Iya. Al-Malikul Kudus. Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Dia tetap suci dengan dirinya. Dia tetap agung dengan dirinya. Tanpa perlu dia promosi sama dengan iklan-iklan. Saya iklankan ini, enggak. Jadi kalau kita sebenarnya sholat, itu bukan untuk Allah. Diri kita sendiri. Itu adalah untuk diri kita sendiri. Kenapa? Satu contoh. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Dan salah satu bentuk dan cara untuk bisa bercinta dengan Allah adalah melalui sholat. Ungkapkanlah segala apa. Makanya di dalam sholat kita itu ketika kita selesai takbiratul ihram, ketika kita sujud, itu tuh makninanya panjang. Kalau mau, panjang-panjangkanlah doanya. Tambahkan atau pas selesai Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan berpindah dari tempat duduk sebelum betul-betul hati mengatakan, ya Rab, I miss you. Tapi biasanya yang begini ada dengar-dengar tuh kata-kata I miss you di mana? Mar kalau ibu-ibu kan sunyanda tuh. Cuman dulu-dulu pernah tuh. Iya. Kan? Tapi sudah masuk tingkat yang paling tinggi ketika kita mengungkapkan cinta kepada zat yang tidak pernah kita lihat. Iya. Justru itu Mi, ketika kita dibatasi oleh waktu, jarak, pertemuan, dan kita tidak pernah melihatnya, tapi kita tahu bahwa dia hadir. Dia ada di sini. Makanya Allah mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seolah-olah kamu melihat aku salat. Kenapa? Kenapa Allah mengatakan seolah-olah? Sebab yang akan membenamkan di dalam hati kita untuk benar-benar melihatnya adalah Allah. Kalau Allah belum mengatakan, sama kalau kita terlalu butuh kepada seseorang, tapi dia belum butuh-butuh amat, masih cuek-cuek dengan kita. Pasti sakit hati nggak kalau ditolak atau ditutupkan pintu? Iya, dicuekin sakit hati lah Bu. Sakit hati. Iya. Kira-kira ibu-ibu kalau pengennya butuh terhadap seseorang, kemudian ditolak, kira-kira sakit hati nggak? Pasti sakit hati. Kalau Umi saja betul-betul sudah gila sakit hati. Kenapa? Karena sakit hatinya 2 kali lipat. Sakitnya tuh di sini. Ibu sendiri bilang sakitnya tuh di sini. Iya. Masih mending kalau cuma bilang sakitnya tuh di sini. Tapi kalau sudah seiring dengan muka, sakitnya tuh di sini. Betul-betul mak jelek. Bahkan di sini sampai tembus ke belakang. Kenapa bisa tembus seperti itu? Karena kita dalam tanda kutip, andai kita berdialog dengan Allah, kita ini masih dicuekin. Kenapa dicuekin? Karena kita sendiri masih sering cuek terhadap perintah-perintah Allah. Makanya Allah mengatakan bentuk terindah nikmat kalau kita mau untuk bisa benar-benar seperti melihat Allah adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Benamkan dalam diri kita bahwa ketika mau pertama kali sholat, kira-kira ketika baru mau mengangkat takbiratul ihram,
Ibu melakukan itu kira-kira nawaitu pertama yang ada di kepala dan di hati apa? Apa Ibu? Biasanya adalah kewajiban. Satu. Biasanya adalah takut lalai sholat karena ada dosa. Biasanya takut kalau berdosa karena ada ancaman. Makanya apa Rabiatul Adawiyah bilang? Ayo, tapi kayaknya ini sangat sulit bagi kita karena ukuran seorang sufi ya, sangat ukuran seorang sufi. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ini Ustazah tentang edisi yang lain ya, bagaimana Rabiatul Adawiyah bercengkrama dan hanya membutuhkan cinta Allah, tidak dengan cinta yang lain. Saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu Majelis Ta'lim Sakinah untuk bertanya ya, karena ini temanya cukup berdekatan sekali dengan keseharian kita. Baik, silakan Ibu, penanya pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajar Ruslin Buka. Saya dari Majelis Taklim Sakinah Air Madidi. Saya ingin bertanya Ustazah, bagaimana menghadirkan Allah dalam sholat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa sambung tadi penjelasannya ya. Ini pertanyaannya bagaimana menghadirkan Allah dalam sholat. Betul. Ini pertanyaan singkat, tepat, padat. Biasanya kalau mahasiswa yang saya ajar pertanyaannya seperti ini, saya langsung jaminkan. Ikut saja kuliah terus nanti nilainya di belakang A. Bagaimana kita bisa menghadirkan Allah? Sekarang, bagaimana Allah bisa menghadirkan ibu? Kita balik pertanyaannya. Kalau Allah mau menghadirkan kita, maka hadirkan lebih dulu Allah di dalam hati kita. Makanya ketika kita baru memulai takbiratul ihram di dalam sholat, kira-kira doanya apa Bu? Allahumma inni a'udzubika. Iya. Allahumma inni a'udzubika rabbi min ayyahdurun. Itu untuk menjaga, makanya ketika kita sholat, mudah-mudahan gak ada lagi jamaah sakinah yang melakukan ini. Biasanya yang di luar kali ya. Seperti apa itu Ustazah? Kalau kita mau sholat kemudian masih ada jarak di antara kita. Tapi mulai dari merabaknya COVID-19 itu malah kita dipisahkan jarak kita. 1 meter kali. Nah, kalau kondisinya seperti itu kan dalam kondisi darurat. Tapi bagaimana menghadirkan saf yang rapat itu yang kita hadirkan bukan para penggoda-penggoda supaya kita lalai dari sholat kita. Tapi kita hadirkan para malaikat-malaikat yang akan menemani kita di dalam mulai mengangkat takbiratul ihram. Sampai akhir kita memberi salam, dan yang kita beri salam adalah para malaikat juga yang akan turut menjawab salam kita ketika kita memberikan salam. Nah, bagaimana caranya supaya terasa Allah hadir? Yang tadi saya ungkapkan adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seolah-olah kamu melihat aku sholat. Kalau kita mengatakan ini memang terlalu sulit, mau seolah-olah, ya namanya aja seolah-olah kan nggak sebenarnya kan, seolah-olah saja kan tidak sebenarnya. Tapi yang dimaksudkan sebenarnya seolah-olah di sini adalah gerakkan semua akal fikir kita, hati kita, walaupun khusyuk itu adalah selalu memalingkan supaya kita selalu jalan lurus untuk bisa dekat dengan Allah dan tanpa godaan. Pasti akan ada godaannya. Sebab khusyuk itu tidak berarti tidak ada godaan. Tapi khusyuk itu adalah bagaimana selalu meluruskan sholat kita untuk tetap kita hadapkan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka caranya menghadirkan salah satu caranya adalah ketika kita membaca ayat-ayat Allah, walaupun mungkin ada di antaranya yang kita tidak paham, sering-seringlah membuka bersama dengan artinya, bersama dengan terjemahannya. Karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Tapi bahasa Arab tidak semua Al-Quran. Jadi jangan berbicara bahwa Al-Quran itu adalah cuman miliknya orang Arab. Tapi milik semua umat yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini akan Al-Islam. Bagaimana cara menghadirkannya? Selalu gerakkan pikiran kita, hati kita untuk selalu mengingat Allah. Kalau dikatakan demikian, sambungan ayat Al-Quruni. Kalau Al-Quruni di belakang berarti aku juga akan mengingatmu. Bagaimana kita mengingat Allah? Maka seperti itu pula Allah akan mengingat kita. Hadirkan dia di dalam sholat kita. Memang itu terlalu sulit. Sebab yang bisa menghadirkannya adalah diri kita masing-masing. Lepaskan semua ikatan duniawi, baru kita munculkan ingatan semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian kita balik lagi ya, bahwa perintah sholat ini bukan ditujukan ketika kita sudah balik. Perintah sholat ini ditujukan dari kita masih anak kecil ya. Karena mumayyiz. Karena kenapa? Karena ini memang pekerjaan yang sulit sebenarnya. Betul. Yang harus ditanamkan di alam bawah sadar seorang manusia, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan dan tidak menjadi beban. Ya kan? Ya, memang hukumnya nanti 7 tahun ya, baru kemudian ada ganjaran-ganjaran. Tapi anak kecil kita 3 tahun ya, anak-anak di rumah kita sudah diajarkan untuk gerakan-gerakan paling tidak sebelum dia mengetahui bacaan. Karena memang ini sholat adalah perintah yang sulit dalam tanda kutip, makanya harus dibiasakan memang dari kecil gitu kira-kira. Dan betul kata Umi, kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, bahkan ketika kita melakukannya dalam alam bawah sadar pun, itu dengan sendirinya akan kita jalankan. Betul sekali, oke. Tidak perlu lagi berpikir lama-lama. Sudah ada azan langsung. Sudah terekam. Karena gitu. Sudah menjadi ability. Sudah menjadi kebiasaan. Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi Bunda pembicaraan tentang sholat ini. Kami akan kembali untuk Anda pemirsa setelah yang satu ini. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita masih membahas tentang ibadah sholat dan bagaimana pengaruhnya kepada masyarakat. Masih bersama dengan Ibu Dr. Musdalifah Daharun dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Sakinah Masjid Jami Istiqlal Air Madidi. Tadi kita sudah banyak bahas nih tentang sholat, kemudian bagaimana menghadirkan Allah ya. Jadi tadi sudah dijelaskan kita harus selalu beranggapan bahwa Allah seolah-olah melihat kita. Dan perintah sholat ini bukan hanya sebagai bentuk kewajiban, tapi juga menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap muslim. Baik, saya berikan kesempatan lagi kepada Ibu untuk bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Haju dari Majelis Taklim Sakinah Air Madidi Atas. Saya ingin bertanya, bagaimana kita bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu. Soal khusyuk tadi sempat singgung sedikit ya. Jadi ini pekerjaan seumur hidup juga nih, mengkhusyukkan diri ketika sholat nih. Bagaimana, adakah caranya nih Bunda? Atau apa yang harus kita lakukan nih? Iya, sangat bersambung dengan pertanyaan tadi ya sebelumnya. Beberapa ulama mengatakan bahwa sebenarnya khusyuk bukan berarti tidak ada tantangan dan halangan di dalam melakukan itu. Pasti ada.
Karena kehusyuan kita berbeda kehusyuan dengan Abu Bakar, Iya. Ali bin Abi Thalib, Dengan para sahabat dan dengan para ulama, sahabat, tabi'in ya. para tabi'in. Beda gitu ya. Beda. Kehusyuan kita adalah dalam tanda kutip manusia yang betul-betul biasa saja, bukan lagi manusia biasa, tapi manusia yang biasa saja, yang punya salah dan hilang, yang punya celah di mana dia akan diganggu oleh syaitan. Karena itu tingkat kehusyuan kita bukan sama sekali dan berarti dalam arti bahwa kita tidak punya gangguan, tetap ada. Tapi kehusyuan kita adalah kembali selalu mengarahkan. Ketika gangguan itu datang, maka kita mengarahkan. Karena tidak ada satu orang pun ketika mau menegakkan sholat, memulai dari takbiratul ihram yang mengatakan, sebentar setan, pensiun dulu ya. Jangan dekat-dekat saya. Jauh-jauhlah. Karena saya tidak mau digoda. Enggak. Dia Justru bekerja dia terus. suka, dia malah gencar. Iya. Dia malah gencar, dan jangan salah. Semakin gencar syaitan akan menggoda orang yang semakin mengarahkan dirinya kepada kehusyuan. Tapi kalau sonda khusyuk, pasti saya juga akan bilang, ngapain capek-capek lawung tanpa saya goda dia sudah tidak khusyuk. Iya. Bahkan yang parahnya orang sudah merasa sudah paling terbaik dia sholat. Iya. Padahal sebenarnya dia sementara digoda setan gitu kan. Betul sekali. Karena sudah menganggap dirinya lebih baik dari yang lain. Betul sekali. Kenapa Ibu sampai para wanita, salah satu ulama, beberapa ulama mengatakan bahwa salah satu kenapa sampai wanita dalam usia tertentu ya, itu tidak diwajibkan ke masjid. Itu di rumah. Yang mau melakukannya ke masjid boleh, dibolehkan. Kenapa? Karena terlalu banyak godaan, belum mereka sholat sebanyak godaan. Betul. Apalagi, mohon maaf Ibu, ketika kita sudah mau menegakkan sholat, Allahu Akbar. Tapi sebenarnya tadi baru lewat di depan masjid, tapi sebelum berangkat ke masjid, Parfum Bu. semua. Nah, baru lewat, banyak yang menggoda. Iya. Pas mau angkat takbiratul ihram, perasaan tadi saya dengar ada suaranya dia di situ. Mulailah. Iya. Nah, tapi ketika kita pas menghadap kepada Allah, makanya yang disunahkan harum-haruman itu adalah bau parfum ya. Untuk perempuan itu yang berwarna tapi tidak menyengat baunya. Kalau yang laki-laki biasanya bening tapi menyengat. Jadi kita ketika kan saat memakainya juga kan pasti. Nah itu kan pekerjaan hati. Iya. Ketika memakainya pasti. Tapi ketika nawaitu kita, ya Allah, aku ingin bertemu denganmu dan aku mau menjadi hamba yang terbaik ketika aku bertemu denganmu. Satu contoh, bahkan di rumah pun ketika kita melakukan salat sendirian, itu kita akan diuji. Tapi pada saat kita diuji dengan salat sendirian, semakin kita meluruskan, semakin datang godaan, maka semakin kita meluruskan. Maka itulah kategori khusyuk bagi seorang hamba. Baik. Jadi bisa dikatakan khusyuk itu bukan sesuatu yang tanpa godaan gitu tanpa ya. godaan. Dan bukan sesuatu yang hilang ingatan. Bukan sesuatu yang hilang ingatan. Makanya kalau dalam sholat mata jangan dipejamkan. Iya. Ya, jangan sampai ada Allahu Akbar. Harap-harap khusyuk sudah sebegini. Nah, sudah. Malah tertidur. Iya, syaitan sudah bikin tidur. Jadi khusyuk yang sebenarnya adalah meskipun pikiran kita sudah beralih ya,
berusaha untuk kembali lagi mengingat Iya. Allah, bahwa Allah lagi melihat kita, Iya. Allah lagi bersama dengan kita, khusyuk dengan bacaan-bacaan Iya. yang tentunya harus kita pelajari ya Bu. Paling kurang Al-Fatihah artinya sudah kita tahu, karena di situ ada doa-doa. Jadi sekali lagi pengertian tentang khusyuk ini susah Bun ya, tapi bisa dikerjakan kan? Bisa. Khusyuk itu adalah kalau untuk kategori kita ya, Iya. mengembalikan. Kan kalau misalnya mobil mau berjalan, kemudian ada kelok-kelok seperti ini, Iya, ada lubang hampir sedikit. ke jurang ada sedikit, dia halangi. Lurus Ada lagi. lurus, dia halangi. Iya. Sehingga tujuan dia untuk sampai pada tujuan itu dia lakukan dan dia bisa sampai dengan Selamat. sehat walafiat dan selamat. Baik. Oke. Mudah-mudahan. Meskipun kita tidak sehusyuk Ali bin Abi Thalib ya, ketika sholat Subhanallah. beliau dipanah begitu ya, sudah dipanah Iya. dengan panah beracun, tidak berasa, masih tetap sholat begitu. Itu subhanallah, itu tingkatannya sudah tinggi subhanallah. gitu. Tapi Subhanallah. kita akan terus berusaha untuk tadi seperti dijelaskan Ustazah bahwa kita kembali lagi, meskipun pikiran kita ada jemuran nih sudah mau hujan gitu ya, tapi kita kembali lagi bahwa kita lagi beribadah yang kemudian ini menjadi ibadah istimewa buat seorang muslim. Baik, kita berikutnya Ustazah, saya berikan yang terakhir penanya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titin Palebo. Kami dari Majelis Taklim Sakinah Air Madidi. Saya ingin bertanya kepada Ibu Ustazah, apa yang harus saya lakukan jika anak-anak malas mengerjakan sholat? Itu saja. Terima kasih. Padahal saya sudah menyuruh untuk mengerjakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah tanggung jawab sebagai orang tua adalah mengajarkan generasinya untuk juga beribadah kepada Allah. Ini kalau kemudian dihadapkan, mama sok keluar tandu nih bapak teriak gitu kan ya. Kita gimana nih Ustazah? Iya. Ingat, selalu yang benamkan ketika kita dalam mendidik anak bahwa hasil tidak di awal, hasil tidak di tengah, tapi hasil di akhir. Dan bisa jadi untuk semua pendidikan ke anak. Dan bisa jadi hasil itu akan dinikmati oleh anak justru ketika kita tidak ada lagi melihat mereka dan menikmati hasil dari perjuangan kita. Masya Allah. Bisa jadi, itu yang diingat. Dengan demikian akan memberikan sugesti semangat kepada seorang ibu bahwa saya tidak akan berhenti, nah. Dan tidak akan lelah. Tidak akan lelah mengajarkanmu. Iya. Karena kalau sudah ada kata, kita sudah lelah, saya sudah lelah, saya sudah sakit hati, bahkan saya sudah malas mengajarkannya. Apalagi kalau sudah ada perkataan, biarkan saja. Mau jadi seperti apa terserah dirimu. Toh yang akan masuk neraka kamu bukan mama. Enggak. Tanggung jawab orang tua adalah muru auladakum bis-shalah. Suruhlah anakmu, perintahkanlah anakmu, tapi jangan lupa. Muru di situ ada katanya yang perintah, tapi muru di itu juga bisa ada kata melihat, dan melihat itu adalah bentuk bagaimana dia melihat orang yang mengajarkannya, orang yang memerintahkannya itu dia lihat sama. Apa maksudnya? Ada keteladanan. Dari kata ro'a. Coba kita lihat. Bagaimana mungkin seorang anak akan menjalankan sholat ketika dia melihat orang tuanya masih tidur. Mak, sudah sholat, bangun. Anak sudah wudhu, anak ambil sarung, gelar sajadah. So gelar sajadah, sudah gelar sajadah, sudah. Sholat aja duluan. Mana efek mendidiknya? Mendidik itu bisa saja tanpa kata-kata, tapi mendidik itu dengan Contoh. kata Tuturi Handayani, digugu dan ditiru. Ketika kita mengatakannya, bahkan makanya sebenarnya yang paling bagus, paling layak, paling indah, paling cantik kalau
seorang ayah sebagai imam di dalam rumah tangga, itu yang menunjukkan ikutlah semua makmumnya. Tapi makmum yang bagus adalah makmum yang membantu atau menegur imam ketika dia tersalah. Kenapa? Dalam salahnya ketika dia sholat sekalipun dia bisa menegur. Tapi menegur dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka ketika anak-anak tidak melaksanakan sholat, maka sesungguhnya sebenarnya kembali kepada orang tua. Yang terlepas adalah, ini dalam tanda kutip, mohon maaf Ibu, jangan dijadikan sebagai sebuah pembelaan ya. Tapi ketika kita sudah mengajarkan, sudah menuntunkan untuk melakukan itu dan mereka tetap, kalau bahasa orang Manado bilang kabal, tetap tidak ingin melaksanakan, tetap malas melaksanakan, jangan pernah berhenti, jangan pernah mengumpat, jangan pernah putus harapan, sebab harapan itu akan putus ketika sudah tidak ada yang memberikan harapan dan sudah tidak ada yang mengharap untuk diberikan harapan. Subhanallah. Anak tetap melaksanakan itu dengan dia melihat bahwa orang tua saya, bisa jadi nanti orang tuanya sudah tidak ada, anaknya baru mengatakan, dulu ibu saya begini, dulu ibu saya begini. Walau itu dalam kenangan, tapi itu adalah pendidikan yang melekat di dalam hati ya. Subhanallah. Dan tentunya tidak akan bisa juga jadi semangat kalau kita harus diiringi dengan doa ya. Iya, betul. Dengan doa dan betul. Selalu berpikir ini adalah jihad kita, karena ini menjadi kewajiban seorang orang tua agar anak mampu melaksanakan perintah utama dari seorang muslim, yaitu mengerjakan sholat. Jangan capek-capek ya Bu. Mungkin di sini sudah ada banyak yang punya cucu juga ya. Jadi diingat-ingatkan juga cucunya. Baik pemirsa, kami akan kembali untuk Anda di sesi terakhir setelah kita break setelah ini. Masih di Masjid Jami Istiqlal Air Madidi dan kami masih bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Sakinah, juga masih bersama Ibu Dr. Musdalifah Dahrun. Kami masih membahas tentang sholat dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Kita sudah berada di ujung waktu ini, Bunda, di Mimbar Agama Islam. Mungkin ada hal-hal penting yang perlu disampaikan mengenai tema kita ini karena kaitannya dengan masyarakat begitu. Bagaimana seorang muslim yang mengerjakan sholat yang sehari 5 kali itu ya mampu menjadikan masyarakatnya lebih baik. Ya. Coba kita ingat lagi sepenggal kata, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Kemudian ketika siapa semua hamba melaksanakan perintah Allah, maka barakatun minas samawati wal ard, akan turun keberkahan dari langit, atas langit, dan dari bumi. Subhanallah. Siapakah itu? Ketika langit dan bumi masih bertasbih, memuja dan memuji kebesaran Allah. Dan di dalam langit dan bumi itu berdiri tegang tiang-tiang yang kokoh dan kuat. Siapakah tiang-tiang yang kokoh dan kuat itu? Adalah manusia yang senantiasa menegakkan kalimat la ilaha illallah di dalam setiap dia memperhambakan diri di dalam salatnya 5 kali sehari semalam. Maka dengan demikian, maka tidak akankah Allah menurunkan berkahnya dari langit dan menumbuhkan berkahnya dari dalam bumi ketika semua umat manusia masih bertasbih, memuja dan memuji kebesaran Allah. Maka mari jangan pernah berhenti untuk menegakkan sholat,
Karena dalam sholat kita lah semua akan serempak. Makanya ketika kita bersolat jamaah semua akan serempak. Niat kita akan bersama-sama semua akan serempak. Kita pun juga akan berangkat ke masjid semua akan serempak. Untuk apa? Untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah melalui perintah melaksanakan sholat. Baik, oke. Iya, menarik sekali bahasan kita. Ada satu menarik juga ini karena kita syutingnya di masjid, sebaiknya juga kita ramah anak ya di masjid. Betul. Ya, karena bagaimanapun anak lelaki itu adalah rumahnya di masjid. Betul. Tempat kembalinya di masjid. Betul. Jadi kebiasaan kita tuh biasa kalau ada anak-anak malah diusir-usir nih. Nah, ini katanya mengganggu kehusuan orang sholat. Ini bagaimana menurut Bunda? Sebaiknya sebagai orang yang dianggap dewasa berada di dalam masjid harusnya berperilaku seperti apa ketika ada anak kecil-kecil ya ingin sholat berjamaah? Sebenarnya problem yang paling terbesar itu adalah problem di mana kita tidak mengenalkan masjid dan tempat ibadah kepada mereka. Masya Allah, ya. Sementara mereka sendiri adalah usia-usia yang memang usia bermain. Ya. Maka cara yang terindah adalah mengajarkan kepada mereka untuk mengenal rumah Allah dan mencintai rumah Allah. Tapi mengenal dan mencintainya sesuai dengan ajaran yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Mendidikkan mereka dengan kebiasaan untuk hadir di masjid, maka itu adalah salah satu cara untuk mencintai rumahnya Allah dan hati mereka akan tertambat. Sebagaimana hadis Rasulullah, salah satu yang akan menjadi sahabat Rasulullah bahkan sampai di yaumul akhir nanti itu adalah siapa? Pemuda yang hatinya selalu tertambat ke masjid. Mudah-mudahan anak-anak kita, suami-suami kita, generasi-generasi muda kita selalu menambatkan hatinya di rumah Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi anak laki-laki yang ada di rumah disuruh ke masjid ya. Nanti soalnya kalau nggak begitu kita bisa lihat 10 tahun ke depan nggak ada lagi nih orang di masjid. Betul. Gitu ya. Karena kita sudah sering melarang anak-anak ke masjid. Baik, semoga ini menjadi sebuah perhatian untuk kita semua, pengurus juga takmir masjid ya, mampu memediasi ini ya. Betul. Sehingga anak-anak itu bukan jadi penghalang atau pengganggu di masjid, tapi mereka mencintai masjid ini dan mengikuti ibadah sesuai dengan aturan yang memang sudah ada. Terima kasih banyak Bunda Musdalifah Dahrun atas ilmunya, atas kesediaan waktunya, selalu sehat. Amin. Insya Allah kita ketemu lagi di lain edisi ya. Oke, salam buat keluarga. Terima kasih juga untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Sakinah yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Insya Allah bermanfaat dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berakhir sudah Mimbar Agama Islam kita edisi kali ini. Insya Allah apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat dan insya Allah kita akan bisa bertemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.